Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama di tempat yang ini dalam rangka mengikuti kajian tauhid atau akhlak pada setiap hari Ahad pekan yang kedua. Alhamdulillah kajian pada pagi hari ini hari Ahad tanggal 20 Sa'ban tahun 1447 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 8 Februari 2026. Semoga kajian pada salat subuh hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan semoga kita selamat menjalankan ibadah. Bapak Ibu jamaah sebelumnya yang saya hormati, untuk kegiatan yang kita kajian pada subuh hari ini seperti biasa akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Insinyur Haji Abu Yahya Purwoto. Alhamdulillah kita sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita simak bersama, semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita guna meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, insyaallah nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian sebagai acara penutup, para jamaah sangat pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid. Saya kira kami sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah. Kita meyakini apapun yang dari Allah itu pasti terpuji, baik berupa syariatnya bahkan berupa takdirnya. Dari sisi Allah semuanya baik, maka tugas kita adalah menemukan kebaikan tadi dengan meyakini agar kita mendapatkan kebaikan kita harus menyikapi takdir Allah dengan syariatnya. Itu prinsip dasarnya ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk mendapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala
dari kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah, yaitu sarana-sarana penting untuk meraih kebahagiaan. Namun karena berdekatan dengan Ramadan, maka nanti sedikit disinggung mengenai perkara Ramadan juga, insya Allah ya, karena akidah tauhid atau disebut sebagai akhlak tadi ya, itu bisa kemana-mana. Cuma memang prinsip dasarnya adalah memakan keimanan ya, ketauhidan, kemudian setelah itu menerapkan tauhid dalam kehidupan itu sebenarnya ya. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara soal tauhid sebagai sumber kebahagiaan, maka bahagia yang hakiki itu sederhana, yaitu kalau kita bisa ITT ya. ITT itu bukan merek TV, itu ada merek TV ITT ya, tapi singkatan. ITT adalah 1 iman, 2 takwa, 3 tawakal ya. Iman, takwa, dan tawakal. Iman itu buah dari tauhid atau iman yang benar adalah yang tauhidnya benar. Takwa adalah bukti daripada tauhid ya. Tawakal adalah penunjang atau support dari tauhid ya. Jadi kalau iman kita benar, maka tauhid kita harus lurus. Kalau takwa kita benar, berarti itu merupakan bukti bahwa kita bertauhid. Kalau tawakal kita benar, maka berarti kita akan dimudahkan untuk tadi menerapkan tauhid tadi, karena kita berserah diri kepada Allah. Nah, iman sebagai sumber kemuliaan dan kebahagiaan itu disebutkan dalam surat Al-Imran, surat ketiga, ayatnya ayat ke-139. Jadi artinya rujukan bagi kebenaran untuk menyampaikan akidah atau tauhid yang benar ini harus merujuk kepada Quran dan Sunnah. Lain juga jadi senang ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah itulah sumber kebenaran bagi kita. Apa yang dikatakan Al-Quran pasti benar. Apa yang dikatakan dalam Sunnah, hadis Rasulullah SAW yang sahih, itu pasti benar. Nah, yang pertama, sumber kebahagiaan itu adalah iman. Surat Al-Imran ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian bersikap lemah, janganlah kalian bersedih hati, karena kalian adalah paling tinggi derajatnya di sisi Allah jika kalian beriman ya. Jadi orang beriman tidak boleh minder, tidak boleh 4L ya, lemah, lesu, letih, loyo ya, itu tidak boleh, karena ayatnya begitu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ya. Kemudian jangan sedih. Jangan sedih itu maksudnya bukan tidak pernah bersedih, tapi sedihnya jangan lebay, sedihnya jangan berkepanjangan, sedihnya jangan berlebihan, biasa saja, dan ini kehidupan dunia wajar kalau masih ada sedih-sedih. Karena kalau mau bebas dari segala kesedihan dan ketakutan itu nanti di surga. Sekarang mah wajar lah gitu kan. Sedih itu bisa jadi penghapus dosa. Sedih itu juga bisa menjadi ujian kesabaran. Sedih itu juga bisa menjadi peninggi derajat seseorang. Supaya apa? Supaya dia sadar, oh hidup di dunia mah bukan hidup yang sempurna, karena ada sedihnya. Jadi yang disebut hidup itu kan pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Yang disebut hidup itu kalau bahagia, itu baru hidup. Dan ternyata di dunia kita tidak selamanya senang. Berarti hidup di dunia bukan hidup yang sebenarnya. Dan itu harus kita yakini ya. Di surat Al-Ankabut surat 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kelalaian dan permainan. Nah, makanya ada sedih, ada takut, banyak permainan soalnya ya. Nah itu kehidupan dunia, bukan kehidupan yang sebenarnya. Wa inna daral akhirah, sesungguhnya kehidupan akhirat, lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang tidak ada sedih lagi, tidak ada takut lagi, tidak ada susah lagi,
adalah hidup di surga. Ya, kalau kamu kalau kamu mengetahui, kalau kamu meyakini. Sebab kalau hidup di neraka tidak dikatakan hidup, ya. Itu di surat Al-A'raf, itu surat yang terkenal, ya. Ayat 9 sampai ayat 13. Fadzakir in nafa'atir dzikra. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabul ashqal ladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan ini bermanfaat, ya, bagi siapa? Hanya orang-orang yang takut kepada Allah, yang akan mengambil pelajaran. Takut nanti kalau di akhirat lebih susah lagi hidupnya. Di dunia juga dapat susah, ya udah lumayan gitu kan. Kalau di akhirat lebih susah lagi hidupnya, rugi kita, ya. Jadi takut kepada Allah sehingga berhati-hati di dunia ini, kita bersiap-siap agar bisa lolos dari pengadilan Allah, agar kita tidak dimurkai dan disiksa oleh Allah. Nah, itulah takwa. Jadi takwa itu adalah berjuang agar kita tidak disiksa dan dimurkai Allah. Bahasa Sunda nama taki-taki, ya, persiapan. Jika nama di bahasa Arab taki-taki itu, ya, takwa, ya. Nah, jadi yang pertama, iman merupakan sumber kebahagiaan. Iman itu akan membuat seseorang bisa menghadapi dunia dengan ringan, karena hidup yang sebenarnya nanti di akhirat. Kalau hidup di akhiratnya masuk surga, baru dia hidup. Kalau masuk neraka, tadi saya kalau Mahyasya akan mengambil pelajaran dari peringatanmu ini kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Orang-orang yang takut kepada Allah, wa yatajannabul ashqa, dan yang menjauhi peringatan dari Rasulullah SAW, tidak mau mempelajari, memahami dan menerapkannya, itu adalah orang yang celaka, orang yang rugi. Alladzi yaslan narul kubra, yang akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, api yang besar, yaitu neraka. Kemudian lanjutannya apa? Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia tidak mati, tapi juga tidak disebut hidup, ya. Jadi aneh, ya, tidak mati tapi tidak disebut hidup, karena tadi hidup itu identik dengan bahagia. Kalau kita hidup yang benar, maka hidup itu harus bahagia. Ya, kalau begitu di dunia mah orang paling susah, salah juga, ya. Di dunia pun kita bisa merasakan bahagia kalau hidup kita benar. Jadi Allah juga, ya. Syaratnya tadi iman dan amal soleh, iman dan takwa. Ya, surat ke-16 ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang man amila sholihan, siapa yang beramal soleh min dzakarin aw unsa, maka di sini lengkap disebut baik laki-laki maupun wanita, ya. Wa huwa mu'minun, dengan didasari keimanan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan dia dalam suatu kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, hidup yang sebenarnya, hidup yang berarti bahagia, ya. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti di akhirat kami akan balas balasan amal mereka di dunia dengan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, berlipat-lipat dari apa yang mereka kerjakan. Syaratnya iman dan amal soleh. Amal soleh itu takwa. Amal soleh itu ma'wafaqa kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Amal yang sesuai dengan kitab Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah takwa. Ya, kalau yang pertama tadi iman, orang yang bertakwa itu juga akan bahagia, karena di surat Al-Imran 133 disebutkan, wasarimu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapat ampunan dari Allah dan mendapat surga yang seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa, ya. Nah, berarti kan jaminan
orang yang bertakwa itu pasti akan hidup bahagia selamanya nanti di surga. Kembali, apakah hanya nanti di surga? Tidak. Sejak di dunia pun Allah telah menjamin, yaitu surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberi jalan keluar, memberi solusi dari segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, dia akan mencukupinya. Innallaha balighu amrih, karena Allah menyampaikan urusannya. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan takdir bagi segala sesuatu. Ayat keempatnya, wa may yattaqillah yaj'alhu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya mudah. Ayat kelimanya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhib lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan membesarkan pahala kebaikannya. Ya. Jadi sudah lengkap tuh takwa, paket lengkap. Ya. Apa itu takwa? Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, takwa itu adalah ittikhadu ma yaqi sakhatallahi wa adabahu bimtithali awamirihi wa zinabi nawahihi sirran wa alaniyatan. Itu definisi takwa yang lengkap. Menjaga diri atau mengambil segala cara untuk memelihara, untuk menghindari, untuk menjaga diri dari murka Allah dan siksanya. Gitu ya. Jadi takwa itu agar kita tidak dimurkai Allah, agar kita tidak disiksa oleh Allah dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya, baik ketika tersembunyi maupun ketika kelihatan. Baik kita ketika sendirian maupun ketika di tengah orang banyak. Itu definisi takwa yang lengkap. Tapi kalau definisi yang simpelnya apa? Takwa itu melaksanakan perintah lebihan dilarang. Nah, bahasa Sunda mengenai gitu di sebagian anak. Melaksanakan perintah Allah, lebihan dilarang Allah. Lagi lebih atas lebihan larangan, larangan ada yang atas lain bahasa Sunda. Ya, lebihan dilarang Allah hebat bahasa Sunda. Taiwan sensitif karena larangannya pada larangan bahasa Indonesia mah nggak jadi masalah, tapi bahasa Sunda mah jadi masalah. Jadi makanya lebihan dilarang oleh Allah. Nah itu definisi singkatnya, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Dari mana kita tahu apa yang diperintahkan Allah? Dari mana kita tahu apa yang dilarang Allah? Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau kita ingin bahagia, ikuti Quran dan Sunnah. Itulah siratal mustaqim, ya, surat keempat, surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka orang ini akan disertakan dengan orang yang diberi nikmat. Sedangkan kita berdoa siratal ladzina an'amta alaihim, itulah siratal mustaqim. Jadi kalau kamu ingin termasuk orang yang diberi nikmat, maka harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah takwa, gitu ya. Takwa itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak taat disebut apa? Maksiat atau durhaka. Ya, durhaka itu ujung-ujungnya neraka, bahkan bisa kekal di nerakanya. Itu surat ke-72 surat Al-Jin ayat ke-23. Illa balagha minallahi wa risalatihi wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Aku hanya menyampaikan apa yang dari Allah, menyampaikan risalahnya, titipan dari Allah nih harus disampaikan kepada kalian. Siapapun yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan siksa neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Nah, ini sudah diperingatkan. Padahal Allah itu maha sempurna. Kalau memberi hukuman pasti adil. Kalau memberi pahala
pasti lebih. Ya beda ya. Kalau di neraka tidak ada yang didolimi sedikit pun, hukumannya adil. Kalau di surga tidak ada yang kurang sedikit pun, pasti lebih. Ya, lebih daripada yang kita amalkan. Amal orang neraka, tombol yang beli surga, yang beli nikmat di dunia wae cukup. Ini harus sadar kita ya. Sampai-sampai dalam Riyadhus Shalihin diriwayatkan Imam Nawawi menyebutkan, walaupun ini ternyata hadisnya dhaif, tapi maknanya bisa didukung oleh hadis lain ya. Jadi diriwayatkan ada seseorang tinggal di sebuah pulau, dia tidak bergaul dengan manusia, jadi dia tidak pernah mendolimi siapapun. Lalu dia beribadah selama 500 tahun dengan tekun. Kemudian di akhirat ketika dibangkitkan, ya, setelah diproses, Allah berfirman kepada malaikat, orang ini beribadah 500 tahun kepadaku, dia tidak pernah mendolimi seorang pun, dan sekarang masukkan saja dia ke surga dengan rahmatku. Begitu kata Allah kepada malaikat, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Orang ini protes, ya Allah, kan saya sudah beribadah 500 tahun, kenapa aku dimasukkan dengan rahmatmu? Aku ingin dimasukkan dengan amalku. Gitu. Ini orang ini merasa apa? Merasa berhak. Ya, paham nggak? Merasa berhak, saya masuk surga, saya sudah 500 tahun beribadah. Ya. Nah, kemudian Allah tersenyum berfirman lagi, malaikat, masukkan dia dengan rahmatku. Orang ini protes lagi, ya Allah, saya ingin dengan amalku. Yang ketiganya, udah masukkan saja dengan rahmatku. Gak mau saya ingin dengan amalku. Maka Allah berfirman, hai malaikat, timbang lagi amalnya itu, bandingkan dengan nikmat yang telah diterimanya di dunia. Gitu kan. Ini riwayatnya begitu. Kemudian setelah ditimbang, malaikat lapor, ya Allah, nikmat yang bisa dibandingkan dengan ibadahnya selama 500 tahun itu baru nikmat penglihatan. Nikmat penglihatan itu pun baru mendekati, bukan semuanya. 500 tahun ibadah dibandingkan dengan nikmat dia bisa melihat, nggak ada nilainya, kurang dikit katanya gitu ya. Apalagi dia juga mendengar, apalagi dia juga makan, apalagi dia juga bernafas. Jadi kalau hanya andal amal, rugi kita. Kita harus mengejar rahmat Allah, kita harus mengejar ampunan Allah, kita harus mengejar agar Allah membebaskan kita dari siksa neraka. Dan ini juga hadisnya dhaif memang. Ramadan itu awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Itu hadisnya dhaif, tapi di dalam Ramadan pasti ada rahmat, pasti ada ampunan, pasti ada pembebasan dari api neraka. Bukan dibagi 3 begitu, tapi setiap malam, setiap hari. Hanya dalam riwayat lain, walaupun setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka, terserah Allah yang manapun dan siapapun, tapi orang yang beramal akan mendapat balasan yang cukup, balasan yang sempurna kalau selesai gitu. Jadi jangan juga dianggap bahwasanya sebutingnya mukul tarawihna gitu, sampai mukul Ramadan, itu nggak ada. Justru harus diselesaikan semuanya. Hanya kita tidak tahu malam mana tuh yang kita diampuni Allah, hari mana tuh yang kita dibebaskan dari siksa neraka. Tapi pasti ada setiap malam, bukan dibagi tilu tadi. 10 pertama cari rahmat, 10 kedua cari maghfirah, 10 terakhir cari pembebasan dari siksa neraka. Bukan begitu. Karena pada dasarnya kata Rasulullah, setiap malam itu semuanya ada, baik rahmat, ampunan maupun pembebasan dari siksa neraka. Hanya orang yang beramal baru dibayar amalnya itu kalau selesai gitu. Makanya selesaikan saja, tapi kita tidak tahu ya mana yang akan nanti mendatangkan 3 perkara tadi, rahmat, ampunan, dan pembebasan dari siksa ya. Ini yang kedua yaitu takwa. Ya, takwa itu tadi menjaga diri dari apa yang mendatangkan murka Allah dan siksaannya dengan cara melaksanakan perintahnya, dilarangnya, baik ketika tersembunyi atau sendirian maupun ketika terlihat atau di depan orang lain ya. Yang ketiga adalah tawakul, bertawakal ya. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi ya, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Mencukupi di sini makna yang pertama melindungi dari segala keburukan. Makna yang kedua mencukupi apa yang dia butuhkan. Belum tentu apa yang diinginkan ya, tapi dia butuhkan pasti sudah cukup. Buktinya apa? Kita sekarang sampai umur segini dan sebenarnya yang betul-betul usaha kita mah tidak banyak.
Tahu-tahu sekarang masih gede, masih bisa ngomong, masih bisa mikir gitu. Yang betul-betul usaha kita mah tidak banyak. Semua dari Allah. Bahkan kalau secara keimanan tidak ada sama sekali kekuatan kita. Semua dari Allah hakikat nama. Ya, orang mengaku-ngaku unggul. Makanya dalam hadis disebutkan, siapa yang keluar rumah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah qila lahu ukita wa kufita wa mubita. Ya. Malaikat akan mendoakan kepadanya, kamu pasti dicukupi Allah, kamu pasti dijaga oleh Allah, kamu pasti diberi petunjuk oleh Allah. Lalu ada tambahannya, setan-setan pada lari ketika orang keluar rumah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu ngomong kepada yang lain, aduh kita mungkin nih akan mencelakakan orang yang dijaga Allah, dilindungi oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, dan dicukupi oleh Allah. Ya, ini hadisnya juga sahih. Ya, jadi kita harus yakin tadi apa yang diucapkan Rasulullah SAW pasti benar. Ya. Bagaimana tadi ya, iman mendatangkan kemuliaan, iman mendatangkan ringan dalam menghadapi takdir. Ajaban li amril mukmin. Aku kagum, aku takjub dengan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusannya pasti jadi baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Namun yang bisa menjadikan semua urusan jadi baik itu hanya orang yang imannya benar. Jadi maksud iman di sini iman yang benar. Kenapa? In asabatu sarra'u syakar. Kalau yang dia dapat berupa kesenangan, dia bisa bersyukur dengan benar. Ya, bersyukur dengan benar itu rumusnya LHA. Ya. Syukur dengan lisan, alhamdulillah. Syukur dengan hati, mengakui nikmat ini dari Allah semata, tidak membanggakan diri. Syukur dengan anggota badan, menggunakan nikmat tadi dalam ketaatan. Itu syukur yang benar. Ya. Kemudian, wa in asabatu dharra sabara. Kalau dia mendapat kesusahan, dia bisa bersabar. Sabar yang benar itu rumusnya SRS. Ya. SRS sakit, sedih, ya sabar, tapi tidak kelamaan. Terus ridho, lapang dada. Sudah terjadi, berarti ini takdir Allah. Allah yang menuliskan kejadian ini, saya harus terima. Ya. Lalu temukan hikmahnya dari kesusahan yang kita rasakan tadi, baru bersyukur. SRS yaitu sabar, ridho, syukur. Ya, itu rumusnya. Akhirnya fakana khairolah, maka kesusahan itu pun jadi kebaikan baginya. Nah, ini semua urusan jadi kebaikan hanya bisa bagi orang yang beriman, karena orang yang beriman yakin alhamdulillah segala puji milik Allah. Jadi takdir Allah pun hakikatnya dari sisi Allah keterpujian. Tinggal kita menemukan hikmahnya. Nah, baik, jadi 3 perkara tadi, iman, tawakal, iman, takwa, dan tawakal, semuanya betul-betul harus kita hayati dan kita terapkan. Bahkan tawakal ini menjadi senjata ampuh untuk melawan godaan setan. Ya, surat 16 surat An-Nahl ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak punya kekuatan untuk mencelakakan orang yang beriman, bertauhid, dan orang yang bertawakal, yang berserah diri penuh kepada Allah, percaya penuh kepada Allah, tidak bersandar kepada apapun dan siapapun selain Allah. Tidak ada kekuatan setan itu. Kemudian di surat Al-Imran ayat 160, tawakal ini mendatangkan pertolongan Allah sejak di dunia. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika kamu ditolong Allah, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Wa yahdurkum, kalau kamu dihinakan, dibiarkan, tidak ditolong, faman dalladzi yansurukum min ba'di. Siapa lagi yang bisa tolong kamu? Enggak ada. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Oleh karena itu, hendaklah orang beriman berserah diri sepenuhnya kepada Allah saja, baru ditolong oleh Allah. Ya. Nah, ini ringkasan dari kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Sarana-sarana penting untuk meraih kebahagiaan adalah dengan iman, takwa, dan tawakal. Namun rinciannya di sini ada, kita harus banyak ingat Allah, kita harus mensyukuri nikmat Allah, kita harus
mau melihat ke bawah supaya tidak kufur nikmat. Termasuk faktor utama yang mendatangkan sikap lapang dada dan ketenangan adalah banyak ingat kepada Allah dengan zikir yang benar ya. Tadi ya bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wala quwwata illa billah. Itu semua adalah zikir-zikir yang disunnahkan, yang disyariatkan. Zikir kepada Allah itu memberikan pengaruh ajaib untuk mendapatkan sikap lapang dada dan ketenangan serta menghilangkan kesedihan dan musibah. Bahkan bukan hanya perasaan, coba praktekkan. Kalau kita merasa sedih atau merasa takut atau merasa khawatir, coba terus saja zikir ya. Zikir maksudnya zikir yang mutlak ya, apakah istighfar, apakah doa-doa ya, apakah tasbih, tahlil, takbir, tahmid gitu kan. Hauqala tadi sebutnya hauqala itulah haula wala quwwata illa billah ya. Atau istirja, kalau istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya gitu ya. Pokoknya semua zikir yang kita tahu dibaca secara mutlak itu bukan hanya menenangkan perasaan. Ternyata tiba-tiba jual ini dia ini ada ide ini. Jadi berdatangan tuh kemudahan-kemudahan yang dijadikan tadi. Jalan keluar ya, dia tidak bisa sangka, inspirasi, bahkan kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba ngasih apa ya namanya, ngasih nasihat ya. Atau bahkan ngasih rezeki kayak begitulah ya. Yakin gitu ya, yakin ya. Kenapa? Karena jaminan dari Allah. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram ya. Surat Al-Baqarah 28, di mana zikir kepada Allah itu akan memberikan pengaruh yang besar dalam menggapai bahagia, karena dia mempunyai keistimewaan dan karena adanya harapan hamba untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah. Berikutnya adalah hendaknya ingat dan membicarakan nikmat-nikmat Allah yang tampak maupun yang tidak tampak. Dengan mengetahui dan membicarakannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolak kesedihan yang ada dan mendorong hamba untuk selalu bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah telah menghidupkan lagi hari ini, semoga menjadi keberkahan bagiku di hari ini, dan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan itu. Jadi hidup itu kita syukuri karena hidup hakikatnya kebahagiaan. Kalau ingin bahagia saja di dunia, isilah hidup kita dengan iman dan amal soleh tadi ya. Kemudian dengan mengetahui dan membicarakan nikmat, niscaya Allah akan menolak kesedihan yang ada dan mendorong hamba untuk bersyukur. Syukur adalah sikap yang sangat mulia dan berkedudukan terpuji. Bahkan walaupun dia berada dalam kondisi fakir, kondisi sakit, berbagai macam ujian lainnya, bila seorang hamba ingin membandingkan antara nikmat-nikmat Allah yang banyak dan tidak dapat dihitung dengan jumlah musibah yang menimpa, tentu musibah itu akhirnya tidak ada artinya. Wa inna uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, gak akan bisa kamu hitung ya. Gak akan bisa kamu hitung ya. Kenapa? Ngitungnya aja capek ya. Nikmat minum ya. Ini jadi nikmat minum kita syukuri saja, minum dengan bismillah. Alhamdulillah ya. Terus disebutkan bahwa kalau dunia dan seisinya ini di sisi Allah seharga sayap nyamuk saja, orang kafir tidak akan bisa minum air setetes pun. Tapi karena dunia ini tidak ada berharga, mereka juga dibolehkan menikmati di dunia, tapi nanti di akhirat disiksa karena tidak bersyukur. Tapi orang beriman bersyukur ketika minum air, ada aturannya. Minum dengan tangan kanan, minum dengan bismillah. Minum juga jangan dihabiskan sekaligus ya, pelan-pelan. Itu juga salah satu aturan minum ya. Nah, kemudian yakin bahwa ini adalah nikmat yang besar, lalu dalam hati meniatkan, ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan aku minum air di dunia, jangan Kau haramkan nanti di akhirat. Kalau orang kafir haram minum air di akhirat, mereka hanya minum dari mana, dari besi yang dipilih gitu. Bahkan kafir tidak bisa minum air setetes pun. Walaupun itu berupa cairan, pasti mengandung air juga. Tapi maksudnya tidak mengenakan ya. Kemudian betul kita nggak bisa menghitung nikmat Allah, walaupun ada caranya kalau mau hitung ya. Misalnya air ini kira-kira 300 ml ya. 300 ml berarti beratnya 300 gram ya. Kalau 300 gram berarti dibagi 18 ya, kira-kira sekitar
mol ya. 15 mol itu berarti jumlah air dalam gelas ini adalah 15 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Ini menurut Avogadro. Itu bilangan Avogadro. Berarti kan ya kira-kira ya 30 septiliun ya, 30 septiliun itu berarti 30 triliun molekul air. Kumaha gitu kan. Dihitung biji-biji kalau orang mau beak hitung lagi itu kan baru perkiraan. Baru perkiraan makanya pelajaran kimia dengan pelajaran bahasa Inggris beda. Kalau pelajaran kimia diusahakan bagaimana diperkirakan banyaknya air di dalam gelas. Tapi kalau bahasa Inggris ini mah uncountable nouns. Ini termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung, udah a glass of water aja sudah, itu nggak bisa dihitung. Itu pelajaran bahasa Inggris. Tapi ternyata dalam kimia diusahakan dihitung gitu. Jadi kalau 1 mol air 18 gram itu 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O, berarti tinggal dibagi 18 tiap berat air ini kalikan mereka. Jadi dia apa-apa. Jadi kan orang beriman itu harus mempelajari ilmu ayat-ayat yang difirmankan, yaitu ayat Qur'aniyah, dan ilmu tentang ayat-ayat yang diperlihatkan, itu ayat-ayat kauniyah ya. Dan itu harus mendorong kepada ketakwaan. Bahkan bila ada musibah yang menimpa, hamba menghadapinya dengan kesabaran, ridho, dan sikap menerima, maka jadi ringan bebannya. Sementara harapannya mendapatkan pahala dari Allah dengan ibadahnya kepada Allah, dengan menjalankan perintah yaitu harus bersabar dan ridho, akan mengubah sesuatu yang pahit menjadi manis. Manisnya pahala membuatnya lupa akan pahitnya sikap sabar. Jadi tenang saja. Jadi jangan kelamaan dalam merasa susah, merasa sedih. Boleh, ini hidup di dunia ya, tapi jangan kelamaan. Jadi istilahnya, lamun susah ulah lebay, lamun senang ulah logai. Ya, kalau susah jangan aku paling susah sedunia, orang yang paling menderita. Enggak usah lebay, biasa saja ini hidup di dunia kok. Mun senang oke jangan logai, gimana saya gitu kan. Oh, pokoknya siapa dulu dong. Bahkan walaupun dengan candaan yang ada benernya tapi kurang tepat ya, ini mah rezeki anak soleh. Iya, mudah-mudahan gak hilang di akhirat, kalau ditambahkan gitu mah boleh gitu. Tapi kalau rezeki anak soleh dapat di dunia nanti disyukur kumaha, dikasih cuma di dunia, di akhirat legit kan rugi kan gitu ya. Jadi jangan logai lah, jangan pamer, flexing. Flexing itu pamer ya. Yang ketiga termasuk faktor yang sangat mendukung untuk bisa merasa bahagia dengan nikmat yang diberikan di dunia adalah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru atau alla tazdiru nikmatallahi alaikum." Rawahul Bukhari wa Muslim. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian dan jangan kalian melihat di atas ya. Kalau melihat di atas mah ya Instagram, Facebook, penuh dengan orang-orang yang ya jauh lebih kaya gitu kan ya. Di rumah itu istri saya kesukaan program HGTV, ada yang tahu? HGTV. HGTV itu program ada orang membeli rumah yang bobrok, kemudian dia perbaiki, tiba-tiba jadi rumah bagus, nilainya tadinya $1.000 jadi $100.000 lah gitu kan, kayak gitulah. Memang berbulan-bulan disingkat jadi 1 jam, memang menyenangkan gitu. Tapi kalau lihat ke atas terus dia jadi tidak bersyukur dengan yang kita punya kan gitu. Menyenangkannya maksudnya ternyata di dunia pun Allah menunjukkan keadilannya, kalau orang bersyukur-syukur akhirnya diberi ya, di keuntungan tadi kan kayak gitu kan. Tapi ya itu tadi, jadi akhirnya kebiasaan saya ke atas. Saya juga suka ngingetin, neng teman dunia lah, tenang aja gitu kan. Orang lebih gampang ngomong $100.000 gitu. Ya kayak begitu kan. Nah, jadi lihatlah orang yang ada di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian sehingga kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Bila seorang hamba meletakkan di depan matanya cara pandang yang mulia ini,
dia akan melihat bahwa dirinya mengungguli sebagian besar orang dalam masalah kesehatan dan rezekinya, bagaimanapun kondisi dia sebenarnya. Dengan demikian akan hilanglah kegelisahan, kesedihan dan musibahnya, dan bertambahlah perasaan senangnya serta harapannya untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada orang yang ada di atasnya. Setiap kali seorang hamba merenungi nikmat-nikmat Allah, baik yang tampak maupun tidak tampak, urusan agama maupun urusan dunia, dia akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya banyak kebaikan dan mencegah berbagai bencana, dan pasti hal ini dapat menghilangkan kesedihan dan mendatangkan kebahagiaan serta kesenangan. Ini pasal ketiga. Nanti pasal keempat pembahasan berikutnya. Sekarang saya akan sedikit menyinggung soal Ramadan ya. Jadi ada hubungannya nih. Satu, Ramadan jelas berisi keimanan dan ketakwaan. Tadi kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Kemudian juga berisi tawakal. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalau mengendaki kemudahan bagimu, seolah kamu taat aja, nanti gampang lah. Takwa mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi Ustaz, kalau menurut aku pas Ramadan rezeki enggak usah yang gede dulu. Ya, orang kalau melapor mah di bulan Ramadan masih ada korma. Orang misalnya jalan setiap hari misalnya sengaja misal gorengan atau misal sakotan Ramadan malu Pak. Iya. Itu yang tidak disangka-sangka, itu jangan yang besar dulu, yang kecil-kecil aja itu termasuk rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya jangan khawatir teh, karena janji Allah mah pasti. Asal kita bertakwa, jaminannya tidak disangka-sangka. Ya. Berikutnya juga Ramadan juga disebutkan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang saumnya dengan dasar iman, tauhid yang benar, ikhlas, wa ihtisaban dengan api, ihtisaban artinya perhitungan, berharap kepada Allah, api, enggak mau amalnya ditolak kan gitu kan. Enggak mau amalnya ditolak. Makanya saum itu kan ada 3 macam. Satu, ada orang yang sekedar meninggalkan makan, minum dan berhubungan badan serta hal yang membatalkan saum. Yang penting bersilah melaksanakan kewajiban. Tapi dia tidak menjaga pahala saumnya, rugi kan? Ya, menjaga pahala saum itu yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak berdusta, tidak ngomong jorok, tidak melakukan kemaksiatan, ya, ghibah, ya, marah-marah dan lain sebagainya. Nah, itu saum jenis yang kedua, yaitu bukan hanya melaksanakan menahan yang bersifat kebutuhan tadi, tapi juga menahan dari merusak pahala saum. Malam yada wala zur wala amanabihi wala syadilahi hajah fi ayyada wa syarabahu. Itu tingkat yang kedua. Tingkat bahwa dia hati-hati jangan sampai saumnya rusak, meninggalkan hal-hal yang mengurangi dan menghilangkan pahala saumnya. Tingkat yang ketiga, bukan hanya menghindari hal yang merusak, bahkan mengisi saumnya dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang paling tinggi ya. Diisi dengan baca Quran, diisi dengan banyak bersedekah ya. Kemudian selain saumnya dijaga, juga sholat malamnya dijaga ya. Kemudian baca Qurannya dijaga ya. Menolong orangnya lebih banyak lagi. Kayak begitu ya. Itu adalah saum yang paling bagus ya, yaitu selain dia menahan dan haus, dia merasa diawasi Allah, dia juga takut melakukan kemaksiatan, dia juga berharap ya mendapat kebaikan yang lebih banyak karena bulan Ramadan, karena sedang saum, maka dia isi dengan banyak kebaikan. Nah, itu saum yang utama. Nah, kemudian tentang penentuan awal Ramadan, walaupun ini sebenarnya tidak masalah walaupun berbeda, tapi karena saya juga dari astronomi ya, saya belajar ilmu falak, ilmu hisab. Sudah ada yang mengumumkan 1 Ramadan tanggal 18 menurut hisab mereka ya. Tapi hisabnya tidak peduli dengan ru'yah, tidak peduli dengan hasil penglihatan. Makanya tetap kita harus menunggu sidang isbat tanggal 17 malam. Tanggal 17 itu kalau di kalender itu Imlek. Nah, Imlek itu berarti bulan baru lahir, artinya Imlek
bulannya baru lahir. Apakah nanti sore kelihatan? Nah, itu yang belum tentu. Itu juga hitungan di Cina, Imlek bulan baru lahir gitu. Hitungan di salah satu observatorium di Cina. Ya. Kalau bulannya baru lahir tanggal sekian, maka itu tanggal 1 ya, tanggal 1 di bulan Cina gitu ya. Nah, malamnya belum tentu kelihatan. Kita nunggu sidang isbat tanggal 17 malam. Kalau menurut pengumuman Menteri Agama bulannya tidak kelihatan atau tidak mungkin bisa dilihat atau tidak diterima oleh yang melihat karena tadi kondisinya imkan ru'yah atau istiharul ru'yah mustahil untuk bisa dilihat, kita terima saja keputusan itu bahwa bulan Sya'bannya jadi 30 hari. Berarti tanggal 18-nya masih tanggal 30. Tanggal 1-nya baru tanggal 19-nya, yaitu hari Kamis. Ya, hari Kamis kan. Hari Kamis. Nah, kemudian nanti tunggu lagi 29 hari kemudian dari hari Kamis, yaitu sekitar tanggal 19 ke tanggal 19 lagi, itu sudah tanggal 29 karena bulan Februari 28 hari. Jadi kalau sama-sama tanggal 29 tanggal 19 berarti itu sudah 29 hari. Jadi malam tanggal 20 ada sidang isbat lagi. Ternyata kemungkinan dibulatkan lagi bulan Ramadannya 30 hari. Sementara dia sahur di tanggal 18, jadi mereka mau tak mau harus lebaran tanggal 20 hari ulang. Mencatat tuh tanggal 20 gitu. Jadi bisa jadi awalnya beda, ujungnya juga beda untuk tahun ini mah. Ya kan? Jadi rada heboh kan, itu belum pernah terjadi sebenarnya. Belum pernah terjadi bedanya dua anak. Nya Ramadan beda, nya Syawal beda. Belum pernah terjadi itu sebenarnya. Tapi tahun ini ada potensi itu. Ada potensi yang sahur tanggal 18 mau tak mau harus lebaran tanggal 20. Tapi yang tahu sahur tanggal 19 harus tunggu dulu malam tanggal 20. Nah, sidang isbat kumaha? Kasih rite gitu. Kalau tidak kelihatan kita tanggal 21. Jadi potensinya rada besar. Dalam arti gini, kalaupun mereka mengatakan saya sudah lebaran, kenapa kamu sahur? Beda saya kayak 30 poin sama kamu juga 30 hari kan? Gitu, udah saling menghargai saja. Hanya saya sarankan apapun nanti keputusannya ikuti saja keputusan sidang isbat. Kenapa? Karena mereka punya kapasitas dan punya kompetensi untuk memutuskan, menghakimi. Ya. Nah, jadi banyak orang yang salah paham. Misalnya, dari dulu juga di Indonesia masih sering lebaran 2 kali atau puasanya beda hari. Saya yakin pada dasarnya belum pernah Indonesia terjadi lebaran 2 hari. Kenapa? Dan pemerintah masih izin putus ke sana. Betul tidak? Ayatnya ayat menurut ayat pedagog itu ngumpul. Jadi belum pernah sebenarnya Indonesia lebaran 2 hari, itu belum pernah. Indonesia tetap baik, lebarannya hanya 1 hari. Idul Fitri saja, adapun hari berikutnya memang tambahan libur atau beda dari. Ya, jadi lebaran hanya 1 hari karena keputusan pemerintah pasti satu cuma ya, nurut gitu kumpul sudah. Itu sebenarnya. Itu tentang penentuan awal dan akhir Ramadan. Lalu penentuan awal dan akhir saum ya katanya juga ya. Awal saum itu sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sementara terbit fajar di kita itu biasanya dianggap pada waktu adzan subuh. Adzan subuh itu sudah terbit fajar. Tapi ada penelitian bahwa adzan subuh yang ditetapkan kemenang yaitu minus 20 derajat di bawah ufuk itu belum mencapai fajar sodik, ya, fajar yang jelas. Ya, fajar sodik itu sekitar 16 derajat, 16 derajat, atau kalau pasti itu 15 derajat, bedanya 5 derajat, 1 derajat itu 4 menit. Jadi di adzan subuh ke fajar sodik itu sebenarnya ada 4 kali 5, 20 menit sebenarnya. Tapi karena ini keputusan pemerintah, kembali ya, tadi kan saya menganjurkan kalau sudah keputusan ikuti saja, salahnya ditanggung kumanena gitu kan. Secara astronomi itu fajarnya belum kelihatan minus 20 derajat itu. Tetapi karena ini keputusan pemerintah, orang yang sholat di situ tetap sah, karena dia juga tidak menghitung kan. Tinggal nyali fajar kok modeli ya, cuma orang kan di tengah kota pasti kehalangan. Nah, tetapi akan lebih baik kalau komatnya
ditambah 20 menit. Kalau di sini kan ditambah berapa? 10 atau 15 menit di sini. Ya, dulu saya sarankan di Masjid Al Muhajirin sudah di setting 20 menit dari adzan, ternyata sekarang di setting lagi 10 menit gitu. Tapi ya sudah, tadi kalau kita ikut pemerintah mah dinasarannya ditanggung ke marana gitu dinasarannya. Cuma ini dari sisi sahur sudah mah adzan teh terlalu awal, ditambah deui imsak 10 menit kamunya. Ya paham kan? Adzan nanti geus awal teuing teh. Terus saya sirina 10 menit turun enggak usah. Sirina mah hanya peringatan. Sebentar lagi adzan kira-kira 10 menit masih aya 2 piringan deui 10 menit. Jadi jangan berhenti ketika sirina. Itu tambahan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Berhentilah setelah adzan. Setelah adzan baru berhenti. Bahkan ada hadis begini. Hadisnya ini sahih ya, Abu Dawud yang mengatakan jika seseorang sedang menyantap makanan di tangannya, kemudian terdengar adzan subuh, maka dia boleh melanjutkan makannya sampai terpenuhi kecukupan dari kebutuhannya. Karek mau adzan mah masih bisa diteruskan. Ada hadisnya itu. Ya. Jadi yang mudah-mudahan kumaha? Oh sekolahnya itu lah tapi enggak jangan begitu gitu kan. Secukupnya saja kan. Jadi sampai seperti itu. Hadisnya misalnya gitu. Kalau terdengar adzan dan kamu masih memegang makanan ketika sahur, selesaikan saja dulu. Santai we. Karena adzan. Apalagi saya tahu adzannya belum fajar shadiq kan gitu. Apalagi ya teman, masih benar tapi adzan benar sudah fajar tapi ya kalau dia sedikit deh. Itu boleh diselesaikan. Hadisnya seperti itu. Hadisnya seperti itu. Bagaimana yang terbaik? Yang terbaik itu samanya ada atau itu yang terbaik. Tetap ya saya sudah tidak menganjurkan kalau gitu mah ya udah begitu ada cari tempat sambung salah. Salah. Ya ini sosialisasi saja bahwa yang disebut fajar shadiq ayatnya jelas hatta yatabayyana lakum sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Jadi fajar shadiq mah garisnya itu jelas. Ini hitamnya malam, ini putih, ini putihnya siang. Putihnya siang menggeser hitamnya malam secara merata di ufuk. Kalau fajar kadim banyak caan seutik, poin deui. Untuk fajar kadim kecil caan seutik tapi poin deui. Tadi caan sebenarnya waktu subuh. Caan yang sekedeng set poin deui. Tapi kalau fajar shadiq berupa garis. Jadi seluruhnya kelihatan naik ke atas gitu. Ada hitamnya malam, ada putihnya siang itu kelihatan kayak garis. Itu biasanya bisa dilihatnya di gunung atau di pantai ya. Di Gunung Bromo itu dulu Ustaz Agus Hasan Basori mengamati, oh iya betul ternyata kelihatan tuh fajar shadiqnya. Yaitu tadi sekitar 20 menit dari adzan subuhnya kemenang gitu kan. Ya. Kemudian maghrib di Bandung ada yang nambah 5 menit. Yaitu karena ketinggian Bandung sekitar 700 meter di atas permukaan laut memerlukan pengukuran beda tinggi horizon gitu ya. Ditambah 5 menit dari jadwal di Google. Sehingga akhirnya yang ikut jadwal Kementerian Agama lebih telat 5 menit. Kalau gitu bagaimana? Anggap saya hari pas maghrib ada panggilan ya. Begitu. Karena yang menentukan bukan adzan sebenarnya yang menentukan matahari terbenam. Ada matahari terbenam versi Google, ada matahari terbenam versi Kementerian Agama yang ditambah 5 menit tadi lumayan 5 menit orang bisa tadi membuat gitu. Asal yang masih tulis ada udah lah. Tapi bukan masih turun 5, enggak duka masih turun 5 manut mana gitu kan. Lu penting saya masih ada. Asal ulah ada Surabaya yang mengukur. Asal ulah ada dan pasar. Dia penting adanya dan Bandung atau bahkan tadi menurut Google ini lokasi Bandung matahari terbenam jam sekian sudah cukup. Sebenarnya gitu kan. Sebenarnya. Tapi tadi ada katanya mata Bandung tinggi, jadi matahari terbenam itu lebih bagusnya lah ukuran di pinggir jurang, yang orang misalnya di sisi pantai tadi matahari mungkin belum terbenam. Nah, orang main di tengah-tengah kota, enggak boleh dekat Ciri Pangkalan. Jadi sebenarnya matahari terbenam itu bukan dengan perhitungan sebenarnya, dengan mata sama dengan fajar tadi. Dengan mata udah kelihatan sebenarnya udah nggak kelihatan sebenarnya udah dianggap terbenam.
Yang penting di masjid-masjid sudah ada yang ada. Adapun nanti sebandung nanti sepakat mengikuti jadwal Kemenang tidak menuju juga, nah kamu orang kudu sabar. Kalau sebandung sepakat bahwa semua adanya ditambah 5 menit maghribnya, ya kamu orang kudu sabar. Kalau tapi kelihatan kan maghrib mah beda-bedanya. Iya, maghrib mah beda-beda ya masjid. Terus ya ada panggilan dan guys. Tapi yang terbaik apa? Yang terbaik sabarlah. Yang terbaik. Tapi jangan katakan orang yang kesadaran terus. Bagus saja teman lain dan menang misalnya dan menteri agama misalnya. Baik dari mandi baru masih ditanggung jawab selesai juga kan. Ini berarti kan pokoknya urusan yang berkaitan dengan kepentingan umum itu bersifat istihad. Istihad itu tidak mendatangkan dosa. Yang ada adalah yang istihadnya benar dapat 2 pahala, yang istihadnya salah dapat 1 pahala. Yang sudah mencukupkan diri dengan istihad seseorang, dia tidak berdosa. Dia ada yang nanggung dalam salah maka ada 2 lagi. Seperti tadi pemerintah menanggung namun salah menentukan lebaran. Atau tadi yang ikut organisasi tertentu, biar aja nanti organisasi yang nanggung kalau salah, tapi salahnya bukan dosa, salahnya disebut keliru. Padahal ada ayatnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah jangan hukum kami kalau kami lupa atau keliru. Allah memaafkan itu kalau keliru. Jadi ya, ini adalah fikih. Jadi kalau ada yang beda pendapat dengan saya, ulah nyalakan oke, nah, Ustaz keliru gitu ya lah. Ustaz yang ajaran baru lagi. Ustaz keliru kata dia. Tapi kalau berdiskusi maka kayak dari itunya begitu aja dari itu. Iya. Atau cukup sekarang ya. Cukup lagi balik mobil lah diskusi. Nah, tapi ibu-ibu dulu, kalau ibu-ibu kan nggak bisa ngobrol kan. Silakan ibu-ibu kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya. Ya ini nama ITTW itu lah itu. Iman tanpa tertawa-tawa kita yakin kita akan meningkat di mana ketakwaan dan tertawa. Di bulan Ramadan pasti kita juga akan lebih bahagia. Harus yakin. Ya, yakin tidak? Yakin berubahnya ulah datang Ramadan ulah sedih gitu ya. Baik, kita berdoa saja. Semoga Allah memudahkan kita menjalani ibadah Ramadan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sallim nabi Ramadan, wa sallim Ramadan lana wa tasallam minna taqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah. Ini udah pacar sorry nih. Tidak ada lumayan. Sorry.